Gimana Brigus liputannya? Menarik bukan? Wah, menarik banget tuh Pak. Apalagi itu idola saya beliau. Tapi kalau nggak salah saya lihat tadi di liputan tadi akan dibuatkan film ya tentang beliau berdua itu Pak ya? Iya, itu terinspirasi dari mereka tentang Habibie Ainun dan rencana film itu akan diproduksi tahun ini. Oh, Nanti kita tunggu tahun saja ini ya? hasilnya. Wah, saya nonton itu. Ya, pasti kita akan nonton. Nah, pemirsa, saya saat ini sudah berada di depan salah satu rumah adat yang ada di Bali ini, dan saya akan berbincang-bincang lagi dengan sahabat saya ini, Beli Agus gitu loh. Nah, ini kira-kira tempat apa Brigus? Oke, paling saya akan jelaskan sedikit ya. Ini di rumah saya ini saya sebut dengan nama Bali Daje. Jadi di Bali ini biasanya kita keluarga inti melakukan rapat keluarga atau istilahnya itu paruman bahasanya. Jadi misalnya kita ingin membuat acara-acara seperti upacara-upacara potong gigi, pernikahan dan sebagainya. Biasanya keluarga inti kita kumpul dulu di sini rembuk. Jadi untuk membahas kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya itu gitu. Nah, Brigus, ini ada liputan relawan Tinelo yang mendukung salah satu pasangan Gubernur DKI yang akan bertarung di tahun ini. Gitu. Oke, wah seru ya. Kita akan saksikan dulu, setelah itu kita meneruskan pembicaraan kita. Oke, mari kita saksikan. Silakan. Pemirsa, relawan Tinelo atau komunitas multi etnis Gorontalo di Jakarta baru-baru ini telah mendedikasikan diri mereka untuk mensukseskan pemilu Kada DKI Jakarta dengan mengusung Bapak Haji Alex Nurdin dan Bapak Letjen Purnawirawan Haji Nono Sampono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada periode 2012 sampai 2017. Deklarasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2012 di Gor Koja, Balai Rakyat Jakarta, yang dimana dirangkai dengan acara silaturahmi keluarga besar relawan Tinelo bersama Bapak Haji Nono Sampono, yang dihadiri oleh anggota relawan kurang lebih 500 orang bersama simpatisannya. Seperti terungkap dalam wawancara tim Suara Jakarta dengan Ketua Panitia Bapak Andi Aro. Ini yang kami lakukan oleh relawan Tinelo dalam rangka sebenarnya untuk membantu masyarakat yang ada di JKT sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Adapun untuk langkah-langkah kami akan mengadakan beberapa kegiatan sosial nanti. Dan kemudian ini ya ada kaitan dengan pilkada, sebenarnya hanya bentuk sebagai kepedulian kami terhadap masyarakat DKI Jakarta. Siap menerima kekalahan atau kemenangan? Ya, sebenarnya acara hari ini dalam rangka silaturahim relawan Tinelo se-DKI Jakarta yang kemudian menghadirkan Bapak Nono Sampono sebagai salah satu tokoh etnis masyarakat kawasan Timur Indonesia. Soal kegiatan pilkada nanti, pemenangan itu di luar dari kontes kami, tapi dalam rangka Pak Nono Sampono sebagai masyarakat etnis masyarakat kawasan Timur Indonesia, maka kami dengan senang hati membantu beliau untuk menuju DKI 1. Ya. Oke, lalu apa harapan relawan Tinelo untuk Bapak Alex beserta pasangannya? Ya, harapan kami apabila Pak Alex Nurdin dan Nono Sampono ini nanti akan terpilih sebagai DKI 1, ada beberapa harapan masyarakat, terutama masalah pendidikan, kemudian kemacetan di Jakarta yang semraut sampai saat ini, kemudian juga kesehatan masyarakat. Ini yang menjadi harapan kami ketika beliau akan menjadi pemimpin nanti. Dalam sambutannya, Bapak Haji Nono Sampono selaku anggota kehormatan relawan Tinelo mengatakan bahwa acara-acara silaturahmi seperti ini sangatlah penting ditingkatkan dalam mempererat tali silaturahmi, khususnya di Jakarta, yang dimana banyak memiliki multi etnis. Beliau juga mengatakan bahwa pertemuan ini bukanlah merupakan ajang kampanye, tetapi hanya sekedar memenuhi undangan pemuda Tinelo untuk bersilaturahmi.
Berikut ungkapannya. Ya, jadi begini, saya kira masyarakat punya kebebasan untuk menentukan dan mengambil sikap mendukung siapapun juga. Ya, kebetulan mungkin dibaca oleh masyarakat program kerja kami ini sesuai dengan harapannya, karena masyarakat Gorontalo yang ada di Jakarta kan sebagai bagian penting dari masyarakat Jakarta juga ikut menentukan masa depan Jakarta. Nah, mungkin program kami itu dianggap seiring dengan keinginan dan harapan masyarakat Gorontalo. Harapan Bapak sendiri tentang Jakarta ke depannya? Ya, Jakarta ke depan harus lebih baik dari keadaan sekarang, karena begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat memerlukan solusi dan penanganan yang serius. Saya ambil contoh saja misalnya macet, bicara macet aja. Menurut satu lembaga LSM dari Jepang, 2014 kalau tidak ditangani soal macet, ini kita begitu keluar dari garasi langsung sudah tidak bisa jalan karena sudah gridlock. Ya, oleh karena itu baru satu aspek, belum lagi masalah-masalah lain yang begitu penting, banjir, kemudian masalah keamanan itu sendiri buat Jakarta penting. Dan jangan lupa Jakarta ini masih banyak sekali masyarakat yang status sosialnya di bawah. Oleh karena itu program kami adalah memang pendidikan gratis dan berobat gratis. Pasangan Haji Nono Sampono bersedia memimpin Jakarta dan juga bersedia kalah dalam pertarungan nanti. Kita, Kakam, dan Hafid, Suara Jakarta. Nah, gimana Gus liputan tadi mengenai dukungan kepada salah satu calon gubernur DKI? Wah, menarik sekali tuh ya, apalagi sekarang isunya lagi hangat-hangat ya. Kita akan membahas tentang pilkada tadi. Wah, keren. Bagus sekali liputannya. Nah, pemirsa, saya sekarang sudah berada di sini dibawa oleh sahabat saya di tempat ini dan beliau akan menjelaskan tentang apa fungsi ini. Nah, Oke. Bang Leo, jadi yang di belakang kita sekarang ini kami menyebutnya dengan nama Merajan. Jadi Merajan ini untuk kepercayaan kami mayoritas Hindu. Nah, di sini terdiri dari berbagai macam, kita sebut dengan nama sanggah. Jadi sanggah itu adalah berbagai macam fungsinya, khususnya lebih ke untuk acara keagamaan. Nah, sebenarnya saya ingin sih menjelaskan apa fungsi-fungsi dari sanggah ini, cuma terus terangnya saya masih belum begitu pasti. Biasanya paman saya yang bisa. ada pamannya? Itu kebetulan paman saya. Mungkin saya coba. Merajan ini adalah merajan kecil untuk keluarga kecil yang terdiri atas beberapa sanggah, yaitu ada yang namanya sanggah kemulan, itu ruangannya 3, itu simbol daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa, artinya di mana di sana leluhur kita yang sudah meninggal habis diaben ditempatkan kembali ke sana. Jadi istananya beliau di sana. Itu satu. Kedua, di sebelah utaranya ada namanya Sanggawaya, leluhur kita juga yang sudah tinggal di sana setelah mereka bersih. Ya, saya lupa menjelaskan ya. Ini namanya gelebek kalau kita di desa itu. Jadi kalau saya nggak salah ya, zaman dulu itu kita kan banyak petani di sini. Silakan paman. Banyak petani di sini. Jadi kita menyimpan hasil panen kita berupa beras biasanya di atas ini gelebek. Jadi untuk masalah lebih detail tentang gelebek ini, saya akan coba persilakan paman saya ya untuk menjelaskan lebih detail. Lumbung tempat menyimpan padi ini karena orang tua kita semua petani, habis panen padi dan bentuk ikatan-ikatan yang seperti kurang lebih 15 kg, itu diikat, setelah kering dia simpan di lumbung. Sudah itu ini dipakai untuk persiapan setahun atau 6 bulan. Ada keunikan daripada lumbung ini adalah ada yang disebut dengan tampul. Ini tampul itu dibuat bentuk begitu
untuk menghindari biar tikus jangan bisa naik. Nah, itu istilahnya. Nah, makanya di sini ada keistimewaan, memang dibuat agak miring begitu sehingga tikus tidak bisa naik. Aduh pemirsa, sebenarnya banyak fungsi-fungsi yang ada di desa Kerabitan Tabanan ini, tetapi saya harus ke tempat sahabat saya yang ada di Puri Ubud gitu loh. Jadi sebenarnya saya pingin sekali untuk lebih berlama-lama di sini. Nah, tetapi ini karena memang harus berburu waktu. Dan saya Linggo dan ini sahabat saya beli Agus. Saya Agus. Dan ini pamannya Pak Swete. dan Saya ini Ketut Sunarto, orang tuanya Agus. orang tuanya Agus. Dan tetap di Suara Jakarta, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah berikut ini.